Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Atas berkat rahmat dan nikmat-Nya lah kita sempat hadir di tempat yang penuh barokah ini guna melaksanakan sholat Isya secara berjamaah. Insyaallah akan disusul pula sholat sunnah tarawih dan witir secara berjamaah. Salam dan salawat kita kirimkan kepada panutan kita, suri tauladan kita, junjungan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, beserta orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman, yang senantiasa istiqomah berada di jalannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun kami panitia Amanah Ramadan Masjid Uwais Al-Qarni akan menyampaikan beberapa hal, yaitu saldo kas operasional Masjid Uwais Al-Qarni pada malam kemarin yaitu sebesar Rp4.023.900. Adapun pemasukan isi kotak infak pada malam kemarin sampai Jumat tadi yaitu sebesar Rp758.000. Adapun sumbangan dari Ibu Rohana yaitu sebesar Rp50.000. Sumbangan dari tanpa nama yaitu sebesar Rp100.000. Adapun isi kotak infak program Uwais Berbagi yaitu sebesar Rp172.000. Sumbangan dari Ardi Sojol untuk program Uwais Berbagi yaitu sebesar Rp80.000. Jadi total saldo kas untuk program Uwais Berbagi yaitu sebesar Rp900.000. Adapun pengeluaran transportasi mubalik pada malam kemarin yaitu sebesar Rp200.000. Transportasi mubalik pada Jumat tadi yaitu sebesar Rp200.000. Insentif imam rawatib subuh selama sebulan untuk Ustaz Hasan yaitu sebesar Rp500.000. Insentif imam rawatib maghrib dan isya selama 10 hari untuk Ustaz Hasan yaitu sebesar Rp350.000. Insentif imam tarwih untuk Ustaz Hasan selama 10 hari yaitu sebesar Rp500.000. Insentif protokol Ramadan yaitu sebesar Rp450.000. Insentif untuk saudari Tiwi yaitu sebesar Rp450.000. Jadi total saldo kas operasional masjid saat ini yaitu sebesar Rp2.281.900. Disampaikan bagi jamaah yang ingin berdonasi untuk program Uwais Berbagi, bisa jamaah tulis keterangannya di amplop. Begitu juga bagi jamaah yang ingin berdonasi untuk pembangunan masjid, bisa jamaah tulis nama dan keterangannya di amplop. Alhamdulillah, kami selaku panitia Masjid Uwais Al-Qarni mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu yang telah menginfakkan sebagian hartanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas berlipat ganda pahala dan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah yang akan membawakan konsumsi buka puasa pada esok hari yaitu keluarga Bapak Mas Dani, keluarga Ibu Haja Aseng, keluarga Ibu Rezeki Nisandung, keluarga Bapak Syafri. Alhamdulillah, kami panitia Amanah Ramadan Masjid Uwais Al-Qarni mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu yang telah membawakan konsumsi buka puasa di sore hari tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas berlipat ganda pahala dan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah yang akan membawakan ceramah tarawih pada malam hari ini yaitu Ustaz Hambali SHI. Sekian dari penyampaian kami. Mohon maaf bila ada salah kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Wassallallahu wassalamuhu wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi yub'atsun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak, Ibu, jamaah salat Isya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, intinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga di malam 29 Ramadan ini masih senantiasa menaikkan kewajiban kita, yaitu sholat Isya secara berjamaah, dan insyaallah akan dilanjutkan dengan sholat tarawih secara berjamaah pula. Di malam yang penuh berkah ini, kita berada di penghujung bulan suci Ramadan. Atau satu hari lagi Ramadan akan pergi meninggalkan kita, dan kita terus memacu diri kita. Kita berada di akhir-akhir Ramadan, terus meningkatkan ibadah-ibadah kita sampai di garis finish, sampai kita mendapatkan gelar orang yang bertakwa, sampai kita menjadi minal a'idin wal faizin, yaitu orang-orang yang kembali lagi fitrah dan orang-orang yang menang karena bisa menaklukkan hawa nafsunya. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang pemenang. Karena ibaratnya bulan suci Ramadan ini kita berlomba-lomba melakukan ketaatan-ketaatan, berbagai macam jenis amalan-amalan yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan ini. Itu semua untuk kebaikan kita, melatih kita untuk senantiasa memperbanyak amalan soleh dan memperbaiki ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kita menyaksikan bahwasanya di akhir-akhir Ramadan ini yang begitu sakral, saya baca status bahwasanya orang yang sholat tarawih di terakhir-akhir Ramadan itu sudah pemain inti katanya. Pemain inti. Jadi kita ini semua di masjid-masjid lain sebagai pemain inti yang terus istiqomah melanjutkan ibadah-ibadah kita di bulan suci Ramadan ini sampai di luar bulan suci Ramadan. Namun sebagian pemain inti juga ini sudah topi di masjid biasa tarawih karena pulang kampung juga. Jadi pemain-pemain inti sebagian bukan di masjidnya, mungkin pindah tempat di kampungnya. Ini yang menjadi tradisi kita di Indonesia, tradisi mudik. Kalau tidak mudik, tidak afdol rasanya. Dan bersyukurlah kalau kita masih punya sanak keluarga, orang tua di sana. Tapi sebagian juga kaum muslimin kita tidak punya lagi keluarga di kampung orang tua, menetap di Makassar. Nanti selesai lebaran nanti jalan-jalan di rumah keluarga. Ini tradisi kita di Indonesia, tidak didapatkan di negeri-negeri lain. Apalagi Arab Saudi, sumbernya Islam di sana, tidak ada tradisi mudik. Yang ada cuma di negeri kita di Indonesia. Ya, ala kulli hal kita berharap Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keistiqomahan
untuk senantiasa beribadah, beramal soleh. Ya. Kebetulan yang judul yang diberikan kepada kami pada malam hari ini yaitu menjaga amalan baik setelah Ramadan. Tentunya ya, kita beramal soleh di bulan suci Ramadan ini bukan sekedar di bulan suci Ramadan ini, tapi kita berharap setelah di luar bulan suci Ramadan kita masih senantiasa istiqomah ya, mengerjakan amalan-amalan soleh. Betapa banyak orang yang dulunya ya, jarang masuk masjid untuk sholat 5 waktu, tetapi ketika Ramadan datang mereka diberikan hidayah oleh Subhanahu wa Ta'ala sehingga juga ikut memakmurkan rumah-rumah Allah, ikut juga sholat berjamaah. Kita berharap bahwasanya ya, hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita sekalian itu kita bisa jaga ya, kita bisa lestarikan sampai akhir finish Ramadan dan di luar bulan suci Ramadan dan sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita terus istiqomah ya. Kita berusaha konsisten ya, dengan amalan-amalan kita di bulan suci Ramadan ini. Kita terus melaksanakan sholat malam ya. Kalau di bulan suci Ramadan memang sholat tarawih karena istirahat ya. Dari kata roha yarif ya, di dalam sholat tarawih ya, seringnya kita istirahat ya. Di luar bulan suci Ramadan ya, kita tetap berusaha ya, kalau bisa kita memaksimalkan 11 rakaat juga di luar bulan suci Ramadan ya. Tapi kalau tidak ya, kita ambil saja minimal witir ya. Karena sebagian kita biasa lalai ketika di luar, ketika di bulan suci Ramadan ini kita istiqomah sholat tarawih, sholat witir ya. Tetapi ketika selesai bulan suci Ramadan, di luar bulan suci Ramadan ya, jangan sholat tarawih ya, witir pun kadang kita tinggalkan. Dan kita berusaha ya, maksimalkan ya potensi Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita sekalian. Paling tidak ya, sholat witir ya, harus kita kerjakan. Saya pernah dengar ya ceramah Ustaz ya, sholat witir adalah sholat yang paling afdol ya, setelah sholat tahajud ya. Sholat tahajud itu lengkap dengan sholat witir, tetapi katanya itu ya, sholat witir itu yang paling afdol dibandingkan sholat tahajudnya. Karena Rasulullah SAW ketika selesai sholat tahajud mau sholat witir, dia kasih bangun di keluarganya. Jadi kasih bangun Aisyah radhiyallahu anha, dibercikkan air wajahnya sedikit ya, untuk bisa bangun ya. Ini ulama menyebutkan bahwasanya sholat witir sangatlah penting ya, setelah sholat sunat lainnya. Al-Quran yang kita baca ya, di bulan suci Ramadan yang kita khatamkan berkali-kali, jangan pernah kita tinggalkan di luar bulan suci Ramadan. Minimal kita baca satu halaman setiap harinya atau satu ayat ya, kita berusaha hafalkan. Sedekah-sedekah yang kita keluarkan di bulan suci Ramadan, kita tetap berusaha istiqomah mengeluarkan sedekah-sedekah walaupun di luar bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah melakukan ketaatan, maka fala khaufun 'alaihim, maka tidak ada ketakutan baginya dan tidak ada lagi rasa sedih. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ketenangan dalam dirinya. Itulah manfaat dari ketika kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian amalan yang kedua yang harus kita terus jaga yaitu puasa kita. Puasa di bulan suci Ramadan 30 hari. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasyamid dahr. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan ya, berpuasa sempurna, kemudian dia mengikuti lagi puasanya itu 6 hari di bulan Syawal, kana kasyamid dahr,
seolah-olah dia pahalanya itu sama dengan setahun penuh. Dan ini puasa Syawal jemaah dirahmati Subhanahu wa taala mudah untuk kita kerjakan. 30 hari waktunya. Cuma kita dituntut untuk berpuasa 6 hari. Bisa kita puasa sehari puasa sehari berbuka, atau 2 hari kita berpuasa, 2 hari kita berbuka. Terserah kemampuan kita. Kembali kepada kondisi fisik kita. Baikkan kita berpuasa cuma 6 hari di bulan Syawal, kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala seolah berpuasa selama setahun. Oleh itu kita jangan pernah lewatkan puasa Syawal selama 6 hari. Jemaah dirahmati Subhanahu wa taala, yang ketiga yang harus kita perhatikan setelah Ramadan berlalu, menjaga kebaikan dan berusaha menjauhi maksiat. Di bulan suci Ramadan kita ditarbiyah untuk senantiasa istiqomah, menjauhi seluruh yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kebiasaan-kebiasaan kita yang buruk, kita tinggalkan semua, kita fokus ibadah, kita fokus sholat malam, tarawih, membaca Quran. Kita terus meningkatkan ketaatan kita. Ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala bukan cuma di bulan Ramadan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma di masjid kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi di luar masjid, di luar bulan suci Ramadan kita senantiasa bertakwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat gerak-gerak kita. Kita berusaha meningkatkan ketakwaan kita. Kita harus jauh lebih bagus dari tahun-tahun sebelumnya. Dan kita berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah, memberikan kita petunjuk untuk senantiasa berada di jalan yang lurus ini. Kemudian yang keempat, jemaah dirahmati Subhanahu wa taala, amalan yang membuat kita istiqomah, yaitu berusaha mencari teman-teman yang soleh, yang bisa membantu kita untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha mencari teman-teman yang senantiasa mengingatkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak komunitas-komunitas ormas-ormas Islam, lembaga-lembaga dakwah. Itu tujuannya membuat lembaga dakwah, membuat ormas Islam. Tujuannya itu mereka bagaimana bisa semangat, terus beramal soleh dan mendakwakan agama ini. Itulah tujuan berteman dengan orang-orang yang soleh. Berbeda kalau teman kita, teman yang jarang sholat, buruk akhlaknya, maka kita akan ikut, akan terkuras keimanan kita. Kita berusaha komitmen di bulan suci Ramadan ini meningkatkan ibadah kita. Tapi kalau lingkungan kita tidak mendukung, kita akan habis juga. Makanya Nabi SAW mengatakan, orang yang berteman dengan orang yang soleh dibaratkan seperti dengan orang yang berteman dengan penjual minyak wangi. Baru masuk di ruangannya sudah mendapatkan aroma wangi, belum lagi dikasih bonus, tip, dikasih coba parfumnya. Itulah ibarat teman yang soleh. Dan ibaratnya teman yang buruk, kata Nabi SAW, seperti kita berteman dengan pandai besi. Kita masuk ke tempatnya sudah merasakan panas, belum lagi kalau kita salah duduki, sampai besi panas kita duduki. Jadi kita berusaha mencari teman yang soleh sehingga kita bisa istiqomah, melakukan ketaatan ibadah-ibadah yang mana ibadah ini kita berusaha laksanakan bukan cuma di bulan suci Ramadan, tetapi di luar bulan suci Ramadan. Kita senantiasa istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditetapkan hati kita yang muqallibul qulub,
sabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami dalam agama. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ila ta'atik. Wahai Allah yang membalikkan hati, tetapkan hati kami dalam ketaatan. Demikian dapat kami sampaikan, lebih dan kurang yang dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.